kehadiran ZX-4R sebenarnya sudah diprediksi dalam 2 tahun terakhir ini. Dan sekarang, Kawasaki secara resmi sudah merilis ZX-4R untuk pasar Amerika. Ini adalah motor yang selama ini selalu jadi topik menarik di kalangan blogger dan media otomotif Amerika. Dan sekaligus motor yang jadi idaman para bikers Amerika. Tentu kalian masih ingat kan betapa idenya mereka ketika ZX25R dirilis di Indonesia pada 2020 lalu. Bukan hanya orang Amerika yang iri sama motor ini. Orang Eropa juga banyak yang berharap ZX4R segera hadir di Eropa. Jadi buat warga Amerika, jangan lupa bikin tumpeng buat syukuran ya. Oke, jadi di video kali ini, materi kita adalah ZX4R. Tapi kita tidak akan membahas spesifikasi. Karena kalau cuma bahas spesifikasi, pasti bikin ngantuk. Jadi kita akan bahas dari perspektif lainnya ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau sampaikan dulu, sepanjang video mungkin akan menampilkan footage dari ZX25R. Kawasaki US pelit bener cuy, karena sampai sekarang mereka belum merilis video teaser ataupun video promo ZX4R. Jadi nggak masalah ya, nggak usah terlalu fokus di videonya, dengerin aja ocehan saya. Jadi mari kita mulai, let's go! Mendatangkan ZX4R di Amerika mungkin adalah salah satu upaya Kawasaki untuk mempertahankan nama ZX tetap eksis di segmen middleweight di Amerika. Dan mungkin kehadiran ZX4R adalah untuk menggantikan posisi ZX6R di pasar otomotif. Loh kok bisa gitu? Oke, jadi begini Baraya. Tentu kita semua sudah banyak yang tahu kan, kalau motor 600cc 4 silinder, eranya di Amerika dan Eropa itu sudah tamat sejak awal tahun 2021 lalu karena alasan regulasi batas emisi. Yamaha R6, CB600RR, dan termasuk Kawasaki ZX6R adalah korbannya. Maka dari itu, pabrikan Jepang mulai putar otak untuk berinovasi membuat mesin baru yang sesuai regulasi, yaitu dengan cara menambah kapasitas mesin tapi mengurangi jumlah silindernya. Dan supaya terlihat berbeda dengan 2 silinder pada umumnya, mereka menggunakan sudut putar crank 270 derajat dengan tujuan supaya punya karakter yang berbeda. Dan di sini, Yamaha dengan MT-07 adalah pionir dari evolusi kelas middleweight ini, dan disusul dengan Yamaha R7 sebagai versi super sportnya yang ternyata membawa kesuksesan di Eropa dan Amerika. Melihat hal ini, Honda langsung merespon dengan merilis CB750 Hornet dengan konfigurasi mesin yang mirip seperti MT-07. Dan seperti tidak mau ketinggalan, Suzuki akhirnya juga ikut meramaikan pasar dengan merilis GSX-8S, yang bisa jadi kedua motor ini akan segera hadir dalam versi fairingnya. Ini artinya, 3 pabrikan Jepang kompak meramaikan warna baru di kelas middleweight. Maka dari itu, mesin 2 silinder 270 derajat sekarang ini jadi tren baru di kelas middleweight. Lalu bagaimana dengan Kawasaki? Sampai sekarang, belum ada tanda atau sinyal dari Kawasaki untuk ikut nyemplung dan ikut-ikutan membuat motor di kelas middleweight bermesin 2 silinder 270 derajat. Sampai di sini saya baru ingat kalau Kawasaki punya tagline Lead, Don't Follow. Jadi yang memimpin bukan yang ikut-ikutan. Maka dari itu, kehadiran ZX4R mungkin adalah sebagai pengganti ZX6R. Kawasaki sepertinya kembali menerapkan Blue Ocean strategi dengan menggunakan ZX4R sebagai aktornya. Kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Gini Baraya, Kawasaki itu punya line up yang namanya ZX Series, yang dimana semua produknya yang menggunakan nama ZX, ciri khasnya adalah menggunakan mesin berkonfigurasi 4 silinder, kecuali ZX130 ya. Jadi, mustahil untuk melabeli nama ZX seandainya Kawasaki beneran ikut-ikutan membuat motor bermesin 2 silinder 270 derajat. Kawasaki itu sebenarnya sudah punya motor middleweight yang bermesin 2 silinder, yaitu Ninja 650. Ya meskipun putaran cranknya pakai konvensional, bukan 270 derajat. Jadi memasukkan ZX4R untuk mengisi kekosongan kelas middleweight yang ditinggalkan ZX6R kelihatan terdengar cukup masuk akal. Meskipun nggak sepenuhnya relevan ya. Kenapa? Ya karena dari kapasitas mesinnya aja sudah beda jauh. ZX4R itu 399cc, sedangkan ZX6R 636cc. Dan secara tenaga, ZX4R jauh lebih kecil dari ZX6R. Tapi kalau soal harga, selisihnya itu nggak terlalu jauh, hanya selisih $1.000 dari ZX6R. Bahkan harga ZX4R ini bisa menyamai jajaran motor middleweight 600-700cc, 2 silinder 270 derajat, dengan tenaga yang juga bisa mengimbangi, meskipun torsinya jelas nggak sebanding ya. Pertimbangan lain mungkin adalah pajak, di mana ZX4R mungkin akan diuntungkan dengan biaya pajak yang lebih rendah dari motor 600cc ke atas. Tentunya ini akan jadi bahan pertimbangan buat calon konsumen. Lalu apakah ZX4R akan diminati di Amerika? Saya yakin pasti akan diminati. Tapi apakah akan laris selaris kacang goreng seperti ZX25R di Indonesia? Ya itu beda lagi ceritanya ya.
Oke, jadi sepertinya sampai di sini aja pembahasannya. Semua yang saya ucapkan sepanjang video ini hanya bersifat hipotesis dan sekedar asumsi yang mungkin bisa saja salah. Jadi boleh setuju, boleh juga tidak. Kalau mau revisi atau mau nambahin, jangan sungkan untuk tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Singkat aja video kali ini. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace.